get drunk. Teman-teman, sore hari ini kita dapat kesempatan yang spesial sekali. Kenapa saya bilang spesial? Karena kita berkunjung ke siapa, Beb? Pak Kirno. Biar gak bingung, biar bapaknya yang memperkenalkan diri aja. Gitu, Pak. Iya, Beb. Iya, benar. Moga, Pak. Silakan perkenalkan dengan Pak. Nggih. Bahasa Jawa apa Oh, Indonesia? Bebas, Pak. Ini Oh. barbar kok, Pak. Oh, nggih. Halo untuk rekan-rekan untuk kesenian kuda kepang. Pada kesempatan hari ini, sore ini, kita kedatangan menika untuk rekan-rekan saling berkunjung silaturahmi di base camp kediaman Simbah Kirno. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa? Silahkan geser ke sana, tanya sama dia. Itu yang pakai helm biru itu. Biar dia yang jawab. Bisa nggak dia jawab coba? Buang ke saya itu. Nggak fair itu. Udah lanjut ya, gas. Jadi kesenian kuda kepang yang ada di Kabupaten Purworejo. Di sini kita dengan Mbah Kirno. Jadi langsung saja, Pak. Ini untuk teman-teman kita beredukasi positif tentang kesenian. Pertama yang ingin saya sampaikan, kesenian jaran kepang yang ada di Desa Mudal itu didirikan dari tahun berapa, Pak? Dari tahun 2018. 2018 dan jenengan salah satu pendiri, nggih. Iya, sendiri. Kesulitan pertama yang pada waktu itu Anda untuk mengenalkan kesenian tersebut di lingkungan, pertama lingkungan, itu kendalanya pertama apa, Pak? Kendalanya yang namanya kita mau mendirikan kesenian kuda kepang itu kita harus diketahui untuk lingkungan seputaran warga biar ada yang juga condong yang suka dan yang tidak begitu. Jadi kita saling dirangkul dulu untuk lingkungan, sebab ada yang juga tidak suka, ada yang suka, tapi ya pro dan kontra itu ada. Lantas ada perizinan dari RT RW sampai kelurahan, nanti langkah lanjutan sampai ke dinas kebudayaan. Ya. Berarti dulu waktu pertama merintis kesenian kuda kepang di Desa Modal, Desa Modal, itu beliau tidak mudah karena beliau merintis itu benar-benar dari memperkenalkan, bahkan meyakinkan mungkin dengan lingkungan kalau kesenian ini adalah budaya. Terlepas dari hal lainnya, tetap ini adalah budaya. Jadi kita pastikan yang kita diskusikan hari ini adalah tentang budaya. Sejarah jaran kepang itu kan pasti tidak terlepas dari sejarah. Tentang jaran kepang yang ada di Purworejo dengan konsep seni budaya yang jenengan tawarkan itu, Pak. Itu mewakili tidak dari beberapa sejarah? Itu sebagai saya sendiri cuma saling napak tilas saja. Napak tilas berkas-berkas dari orang dulu, kita cuma meneruskan. Tapi untuk meneruskan itu sebagai sesepuh itu harus kita sudah siap. Jadi sesepuh maupun ketua itu harus sudah mumpuni. Jangan kita cuma sekedar mampu dan bisa. Jadi yang saya tangkap teman-teman semua yang menyaksikan channel kita hari ini, nguri-nguri budaya. Tidak mudah kita memperkenalkan budaya, dan situ ada istilah tadi Pak Mbah Kirno sampaikan dalam menguri-nguri budaya kuda kepang, jaran kepang ini kita beliau seperti ngomong dunia nyata dan dunia gaib gitu, Pak. Karena itu seperti itu. Oke lah, dikarenakan saya adalah host terbaik yang dimiliki Purworejo. jangan, tidak, bukan. Host terbaik yang dimiliki Angkat Purworejo tangan, saat ini. jangan. Jadi bicara tentang gaib. Jadi kalau kesenian jaran kepang itu kan
maaf seperti teman-teman pada umumnya mungkin ada pertanyaan dan pertanyaan itu mungkin sama. Ada nggak sih unsur tentang dunia gaib mistis di kesenian Kuda Kepang tersebut? Unsur mistis Ya. Unsur mistisnya saya untuk sedikit pengalaman saya sebelum kita untuk mendirikan ataupun kita mau pentas apa saja, kita harus minta doa restu dulu. Kita ke junjungan masing-masing semua kru maupun anggota, junjungannya mana, minta doa restunya. Pertama tuh kita mintanya yang kuasa. Kalau yang sudah paham dan tahu, kita sudah bisa tahu mantra-mantranya. Oh, disitulah ada siapa. Tapi untuk secara langsung dilihat dari alam manusia itu tidak bisa dilihat, tapi kita pakai ritual maupun sugesti itu kita akan bisa untuk melihat alam-alam itu yang ngeri, mistis dan juga angker. Tapi maaf, kita kembali lagi ke seperti yang disampaikan tadi di prolog kita. Ini hanya sebatas budaya dan kesenian. Jadi monggo teman-teman yang menonton channel kita untuk bisa lebih mungkin objektif ya tentang apa yang kita explore hari ini. Ada nggak sih pengalaman pada waktu pentas main kuda kepang? Ya. Itu ada seseorang yang dirasuki dan Mbah Kirno sebagai sesepuh kuda kepang. Maaf, nama keseniannya Satrio Condro Kirono. Satrio Condro Kirono, Desa Mudal, Kabupaten Purworejo. Pernah nggak terjadi seseorang yang dirasuki oleh mistis tersebut? Ya. Apapun bentuk dan dari manapun dia kita nggak tahu. Yang Mbah Kirno sampai kewalahan untuk mengeluarkan si mistis tersebut dari badan tubuh seseorang yang dirasuki. Begitu. Karena kalau kru saya, anggota saya itu belum pernah ada yang terjadi semacam hal itu. Sebab kita itu dalam bermain kesenian itu kita harus teliti, waspada, ngati-hati gitu. Jadi kalau bila mana ada orang dalam kesenian dan lantas itu kesurupan, mungkin ada yang ganjil, kita ada yang ketinggalan belum minta doa restu ke tempat-tempat yang kita tuju, yang kita tempati di wilayah itu. Apa sajen kita, pepintan kita ada yang kurang, mungkin ada semacam untuk sesepuh alam-alam itu masuk lantas dia balelo begitu. Jangan menyepelekan hal itu. Pesan edukasi hari ini kita di rumah kediaman Mbah Kirno sebagai mungkin praktisi kesenian yang ada di Kabupaten Purworejo, Turonggo Satrio Condro Kirono, waspada, teliti, ngati ya. Iya, jadi gini Mbak Kirno, Iya. pertanyaan itu yang jadi pertanyaan saya itu gini Mbak. Itu kalau di tempat saya itu kan orang Jadil itu katanya di tempat saya itu dadi. Itu Mbak Kirno. Gitu. Dan saya itu pengen tahu orang itu nek dadi itu rasanya itu gimana. Nah itu pertanyaan saya. Itu pripun itu Mbak? Nek wong dadi itu rasanya itu gimana? Saya untuk Dari tadi. menjelaskan sama orang yang belum tahu dan mungkin penasaran ya, orang dadi itu rasanya kayak apa, atau wong mendem kesurupan kesenian Jaran Kepang. Kalau orang suka, teman-teman, untuk orang-orang suka senang kesenian dan suka mau gladi mendeman begitu, silakannya di Kabupaten Purworejo. Efek resikonya kalau sudah gladi mendeman itu efek kita itu hanya capek. Jadi untuk bincang-bincang kita sore hari ini dengan Mbah Kirno, dari saya kayak cukup itu. Saya harapkan dari apa yang kita bincangkan ini bijak dalam mengambil kesimpulan.
Jadi teman-teman yang hari ini menyaksikan channel kita, tidak ada maksud lain. Kita hanya ingin bicara tentang kesenian, kita hanya ingin bicara tentang kebudayaan. Apa yang disampaikan dengan Mbah Kirno sebagai praktisi itu menurut versi Mbah Kirno, dan untuk menurut praktisi yang lain seandainya Anda nonton channel ini silahkan. Di sini kita seperti yang disampaikan dengan sahabat saya, kita bijaklah dalam melihat channel kita, bijak dalam mengambil kesimpulan di dalam channel kita. Jadi tidak ada maksud lain hal. Insya Allah ini hanya karena kita ingin mengangkat, bercerita banyak tentang kesenian kuda kepang yang diprakarsai oleh Mbah Kirno dan monitor apa jenenge? Promotor lah dengan Mas Awesome. Oh, promotornya kameramen kok situ terus piye to? Promotornya kameramen. Dia promotor, dia produser, dia kameramen, dia editor. Pokoknya ini channel punya dia. Tapi di satu sisi dia boleh seperti itu, Iya. tapi di sisi lain situ adalah host terbaik Jangan. yang dimiliki saat ini. Jangan. Selamat sore, bismillah, ketemu di konten berikutnya. Konco kesurupan kok ora? Tanjung. Awesome. Waduh, kesurupan iki.